dari kalian semuanya? Hah? Anda yang maksudnya bagaimana? Kita tunggu dari jam 2, ya Mas Ganang? Sampai jam berapa ini? Ini yang saya benci dari kalian. Alah, Ini malah kan Kalian selalu mengelak, membela diri kalian seolah-olah kalian itu tidak bersalah. loh, Anda mengirimkan pesuruh untuk membacakan surat dan di surat itu tertulis jam 2. Sekarang jam berapa? Sudah mau terang. buruan kapira gue. Kau benar-benar ingin melakukan peperangan atau kau hanya menyerahkan diri kalian untuk dihabisi oleh kami? Ya kami sesuai. Assalamualaikum. Ya, jelasin Mas. Bagaimana lagi ini? Apa maksudnya? Maksud yang seperti apa? Yang saya dapatkan berita bahwasanya kalian sudah siap untuk melakukan sebuah peperangan. Tapi mana? Kau hanya datang berlima, bahkan berenam. Di mana para sahabat yang kau bangga-banggakan yang selalu ada di belakangmu di saat kau menderita? Di mana mereka semuanya? Nih, dengarkan baik-baik. Dengarkan. Kau berjanji dari jam 2 malam hingga jam 5 pagi. Saya tunggu di sini tidak ada sedikit pun pergerakan dari dirimu. Dikira ngantuk. Iya dan, banyak ngasih melengkung. Saya tanya kembali kepada dirimu. Kau bersungguh-sungguh untuk melakukan peperangan? Atau hanya kau datang menyerahkan nyawa kalian? Jika kau hanya datang menyerahkan nyawa kalian, buat apa pasukan saya kumpulkan untuk menyerang dirimu? Hati-hati. Hati. Peperangan memiliki strategi sendiri-sendiri. Betul. Jangan pernah menganggap musuhmu itu adalah musuh yang rendah. Betul. Bisa jadi kedatangan 6 orang di sini bisa menghancurkan satu kerajaanmu. Betul. Kita tidak pernah tahu bukan seberapa banyak pasukan yang kau miliki, namun cerdasnya yang dinilai dalam peperangan. Nah, tim gasnya loh. Kita perlu senjata yang hebat. Iya. Bambu runcing Indonesia bisa merdeka. Ya, orang bicara yang Kanjeng Nabi lawan berapa ribu itu? Hanya Jangan pernah menganggap remeh. Silakan datangkan semua pasukanmu. Jika memang hanya kalian berenam saja, mungkin saya tak perlu mengundang seluruh pasukan yang sudah saya siapkan. Saya akan menghadapi kalian sendirian. Walaupun saya harus mati di tanganmu, saya lebih terhormat daripada saya membawa beribu pasukan hanya untuk melawan kalian saja. Bisa jadi, ya. Yang tidak terlihat itu banyak. Makanya hati-hati. Kau terlalu merendahkan kami. Saya sudah mengelilingi tempat ini dan saya sudah memeriksa semua lini. Bahkan tempat yang mungkin tidak bisa diketahui sudah saya periksa semuanya. Tidak ada satupun dari pihak kalian yang siap untuk melakukan peperangan. Kau di sini ingin menghina saya atau apa? Ini yang mungkin saya tidak senang darimu. Kau tidak tahu rencanaku seperti apa. Lebih baik kau persiapkan semua pasukanmu. datangkan. Nanti giliran kamu mati, saya rasa peperangan ini tidak adil. Kenapa? Manusia itu curang. Saya tidak mau Ya. masalah itu timbul setelah aku mati. Siapkan saja dulu, jangan banyak bicara. Tidak perlu. Jika memang saya harus mati di tanganmu detik ini juga dengan semua rencana yang sudah kau siapkan, saya akan menerima kekalahan itu. Ya udah. Saya lebih hina jika saya memanggil beribu pasukan saya hanya untuk melawan kalian. Lebih baik saya melawan kalian berenam dan saya mati sekarang. Kamu Ya tidak wis. masalah. Sombong amat. Yang Jika lain. memang seperti itu, oke, deal, yuk. Peperangan ini kita akan laksanakan setelah kita melakukan sebuah perjanjian. Baiklah, apa perjanjian yang kau inginkan? Yang pertama,
peperangan ini kau sendirian itu kemauanmu sendiri. Ya, Yang kedua, sebelum peperangan ini terjadi, saya meminta saksi. Dan saksi itu permintaan dariku. baiklah. Karena apa? Saya tidak mau nanti setelah peperangan ini selesai, nanti timbul masalah baru. Betul. Saya harap yang bersangkutan langsung hadir melihat kita bertarung. Baik, Masuk. saksi siapa yang kau inginkan? Tentunya yang bersangkutan langsung Dewi Lanjar. Itu satu. Baiklah, Tidak cukup di situ. Dia sosok perempuan, saya butuh saksi satu lagi. Siapa kau tahu? Atmo. Nah, Karena dia yang selalu membuat masalah. urus-urus. Permasalahan ini. Atmo. baiklah. Itu adalah permintaanmu. Apakah ada lagi permintaan yang ingin kau ucapkan dan kau berikan itu kepada saya? Katakan Mas. Cukup. Saya tidak mau muluk-muluk. Saya mau permintaannya sederhana. Asal Dewi Lanjarsari melihat, Atmo yang selama ini merusuhin kita melihat, dan mereka melihat dengan kepala mereka sendiri, dengan peperangan ini selesai, tidak ada masalah baru. Bagaimana? Baiklah. Dan saya meminta satu hal kepada dirimu. Apa? Saya akan membawa Putri Dewi Lanjarsari ke sini. Dan jika terjadi sesuatu terhadap Putri Dewi Lanjarsari, itu tidak ada bagian di dalam rencana peperangan antara kita ini. Ya, maka dari Sampai Putri Dewi Lanjarsari terluka ataupun kau bunuh secara tiba-tiba, berarti di sini seluruh kerajaan tetap akan menyerbu dan menghakimi kalian. makanya bikinlah Penjagaan. penjagaan yang hebat. Agar apa? Agar menghindari sebuah kecurangan. Saya transparan. Betul. Saya di sini jujur. Baiklah, jika memang itu yang kau inginkan. Karena saya lebih puas jika saya harus menghukum secara langsung siapa pembunuh dari Tuan Raja Rakasota. Dia adalah raja yang baik. Dia adalah raja yang bijaksana. Saya akan panggil saksi yang kau minta. Silakan. Panggilkan sekarang juga. Iya, Ratu Suli. Baik, teman-teman. Kita meminta saksi dari kerajaan Dewi Lanjarsari agar mereka paham dan mengerti dan Saya jamin keselamatan Putri Dewi Lanjarsari. Putri Dewi Lanjarsari. Saya Tuan Ratu Suli. Ya, Tuan Putri. Di pagi hari ini adalah penentuan di mana saya sendiri yang akan menghukum pembunuh dari suami Raja Rakasota. sebelumnya Assalamualaikum Tuan Dewi Lanjarsari yang baik, dan Assalamualaikum Atmo. Saya akan jawab salam untuk terakhir kalinya karena mungkin saja kau tidak akan selamat di peperangan ini. Jawablah yang baik. Tetapi ngomong-ngomong, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, ngomong-ngomong apa? Kau datang hanya sejumlah ini. Mohon maaf Tuan Ratu. Apakah ini bentuk penghinaan manusia-manusia terlaknat ini kepada kita? Maka dari itu, saya sengaja mengundang dirimu dan Putri Dewi Lanjarsari untuk menjadi saksi. Karena pertarungan ini hanya akan dilakukan dengan keenam manusia ini dengan saya. Saya sendiri yang akan menghukum mereka. Saya sendiri yang akan membuat mereka bertanggung jawab
atas semua perbuatan yang dilakukan kepada Raja Rakasota. Bagus sekali Tuan. Beri saya waktu untuk berbicara dengan Atmo dan Dewi. Silakan. Sampaikan saja apa yang ingin kau sampaikan. Saya menginginkan kau mundur 2 langkah dari tempat saya. Apa yang ingin kau katakan? Sebelumnya Hati-hati, Putri Dewi saya Sukasari. meminta maaf Tuan Dewi Lancarsari. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Tuan Putri Dewi Lancarsari. Saya meminta maaf sebesar-besarnya jika memang menurut pandangan Dewi Lancarsari saya adalah manusia yang salah. Namun jika memang pagi hari ini adalah kematianku, sebelum kematianku saya utarakan dan saya jujur sejujurnya, saya bukan bagian dari apa yang Tuan Dewi Lancarsari pikirkan. Seperti yang Dewi tahu, hubungan saya dengan Tuan Raja Rakasota begitulah baik. Apa ya saya manusia sebodoh itu? Banyak jasa Dewi dari Tuan Raja Rakasota yang selama ini membantu kami. Tidak mungkin manusia yang waras seperti saya membalas dengan kekejian, apalagi tega untuk meracuninya. Kemarilah. Itu yang di luar pikiran saya. Kau harus Kau sudah bersahabat lama Putri Dewi Lancarsari. dengan suami. Tapi nyatanya apa? Baiklah Tuan. Saya akan Bukti-bukti sudah terlihat jelas. Saya tidak menyangka kau benar-benar jahat. Kenapa Tuan Putri hanya memandang itu sebelah saja? Kalau kita tarik kesimpulan dari awal jika ada kecurangan dari manusia. dan kita sangkutkan dengan pikiran akal sehat, Dimengerti Tuan. apa untung saya membunuh Tuan Raja Rakasota? Saya manusia. Untuk apa? Saya tanya kepada Tuan Putri. Mereka Saya tidak pernah tahu dan kalau memang apa maksud dari semua ini. dilakukan Tentunya kaulah yang oleh tahu. Tuan saja di sini, Yang jelas kau benar-benar tega. mereka mati keadaan tersiksa. Sudah berapa banyak Ulur waktu untuk menyelesaikan. Raja Rakasota membantumu. Bahkan Marjika juga ikut membantu kalian. Tapi semuanya sudah menjadi kenangan. Kenapa kau lakukan itu? Karena mungkin saya sudah jahat, Tuan Putri. Dari dulu Andai memang saya saja. jahat dan terbukti berulang-ulang kali. Andai saja saya tidak mengenal dirimu, mungkin saya akan bahagia, bahkan tidak akan kehilangan. Bagaimana bahagia jenengan ada di dalam pusaka? Kau tidak diizinkan untuk berbicara. Diam kamu. Biarkan si Apa Ganang itu? brengsek Apa maksudnya? Ingat Mbak, jangan emosi Mbak. Oh, 2 tahun mungkin udah. Dari mana kamu? Siapa yang membebaskan kamu? Siapa yang mempertemukan kamu dengan Raja Rakasota? Kau hanya memanfaatkan ucapan. Kau ingat? Saya mengingat itu. Tapi bukan. Itu bukan. Kami sudah jelaskan bahwasanya bukan kamu dalam Aku bajingan kau manusia. Mundurlah, Kau benar-benar licik. saya orang jahat, mundurlah. Kau benar-benar kecil. Yang kau katakan
Atmo akan dijadikan saksi. Tapi malah kau ingin membunuh saya dari belakang. Untung saja Atmo dapat melindungi saya. Jika Atmo tidak melindungi saya, mungkin saya yang terkena anak panah itu. Saya sudah Apakah anak panah itu yang kau gunakan untuk membunuh Damar? Bajingan kau. sudah saya bilang dari awal. Jangan pernah menganggap remeh musuh. Saya ini orang jahat. Perjanjiannya seperti apa? Oh, di sini saya tidak peduli dengan perjanjian. Nikmati saja penderitaan kalian. Baik, persembunyian. Biar saya yang menghadapi semua makhluk sesuai dengan rencana yang sudah mereka siapkan. Saya akan membuat mereka bertolak lutut di depan saya. Menjauh. Siapa itu turun? Ini guru kameranya. Apa? Oh itu Damar. Oh Damar. Satu lagi siapa itu? Damar, Nos. Sama siapa? Mas? Tanya saja itu. Putraku Baliko. Adikku. Baliko? Bagaimana mungkin Damar masih hidup? Putraku. Damar masih hidup. Anjakalim. Bisa kau tanyakan kepada Apa yang mereka. kau lakukan Damar? Kenapa kau menyandra putraku? Saudaramu seperti itu. Apa maksud semua ini? Kami seluruh kerajaan mengetahui bahwasannya kau itu sudah dibunuh dan kau itu sudah mati. Kenapa kau masih hidup? Dan kenapa putraku Baliko kau sandra seperti itu? Apa yang kau lakukan? Maksudmu apa mengatakan seperti itu? Mas bisa gini nggak sih? Saya kurang Hah? depan. Yang benar saja. Apakah semua ucapanmu itu bisa dipertanggungjawabkan, Damar? Baliko! Baliko! Maksudnya apa? Apakah benar yang dia ucapkan oleh kamu? Apa maksudmu, Damar? Dia itu saudaramu. Kamu tuh hidup putraku. Saya masih hidup. Bagaimana ceritanya? Yang dikabarkan bahwasanya kau itu sudah mati. Ternyata masih hidup. Dan malah sekarang kau menyandra saudaramu sendiri. Apa maksud semua ini? Apa maksudnya ini? Ibunda, saya mohon maaf karena sudah membuatmu khawatir. Baliko! Masih hidup. Romo. Dan saya ingin mengatakan sesuatu. Saya harap Ibunda mau mendengarkan apa yang saya katakan. Katakanlah. Mohon maaf. Apakah yang baru saja membunuh Atmo adalah dirimu? Tolong diam terlebih dahulu, Paman. Saya ingin berbicara dengan Bunda. Seperti ini, Ibunda. Mohon maaf sebelumnya. Damar sarankan tidak usah dilanjutkan peperangan ini. Apa maksudnya? Manusia ini, terutama Paman Gana, dia tidaklah bersalah. Kau baru saja mengatakan itu. Dia tidak bersalah, Ibunda. Tidak bersalah bagaimana? Sudah jelas-jelas. Manusia ini sudah membunuh ayahmu. Bukan, Ibunda. Ini semua adalah kekeliruan. Ini semua adalah salah paham.
Ceritakan sedikit saja, Damar. Baik, Paman. Memang benar. Ayah meninggal karena telah diracun oleh manusia. Sudah jelas. Itu adalah kebenarannya. Tetapi bukan Paman Ganang yang melakukan semua ini. Siapa lagi? Manusia. Bukan juga teman-temannya. Siapa lagi manusia yang dekat dengan Tuan Raja Rakasota kecuali mereka? Kok bisa santai atau tidak? Menghargai Damar ngomong sama ibunya. Justru pelaku yang sudah meracuni dan membuat ayah meninggal dunia adalah pihak dari keluarga kita. Maksudmu? Ibunda tidak salah mendengar. Semua permasalahan, semua kegaduhan yang terjadi di kediaman kita bukanlah Paman Ganang pelakunya, melainkan orang terdekat kita, salah satu anggota keluarga kita. Maksudmu kau menuduh Baliko? Saya belum mengatakan bahwasanya Balikola pelakunya. Tetapi Paman sudah mengatakannya terlebih dahulu. Saya melihat dengan perlakuanmu terhadap Baliko seperti ini. Berarti di sini kau menuduh Baliko. Apa maksudmu mengatakan bahwasanya saudaramu sendiri yang melakukan itu? Ini adalah putra saya, saudaramu. Tidak mungkin dia ini memiliki niatan buruk, apalagi membunuh ayahmu. Saya tidak pernah mengajarkan itu. Baliko, sesuai janjimu, katakan yang sejujurnya. Jangan sampai kepalamu terpisah dari tubuhmu. Katakan yang sejujurnya. Baliko, Berdiri. Dan Paman lepaskan tidak terlebih dahulu. pura-pura tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa. Baliko, berdiri. Apa yang dikatakan Damar, apakah itu benar? Maafkan aku, Romo. Maafkan saya. Semua itu memang benar. Lebih keras, Baliko. Semua itu memang benar, saya yang melakukannya, Romo. Kenapa kau melakukan itu? Asal Romo tahu, saya iri di sini, Romo. Ini bagaimana maksudmu? Kakekku, mengapa memberikan kerajaan itu terhadap Pepe? Dan kerajaan itu harusnya dipimpin oleh Romo. Dan hal yang saya takutkan, kerajaan itu akan jatuh kepada Damar. Mendekatlah, Baliko. Saya itu tidak pernah mengajarkanmu seperti ini. Rakasota adalah keluarga kita. Saya tahu, Romo. Semua ini saya lakukan karena saya iri melihat kebahagiaan mereka, Romo. Lalu, apa hubungannya dengan manusia yang meracuni Rakasota? Saya tidak sengaja bertemu dengan salah satu manusia. Yang itu adalah sahabat dari manusia ini. Dan saya merencanakan semua pembunuhan untuk membunuh Rakasota. Saya itu tidak pernah mengajarkanmu untuk memiliki sifat fisik seperti itu. Kau ini adalah anakku. Saya sudah benar-benar ikhlas dan rela jika kerajaan itu harus jatuh ke
tangan dari Dewi Lancarsari. Karena itu adalah adik saya. Dan itu adalah wasiat dari Bapak. Cukup, Paman. Kalaulah di sini ada yang berhak untuk marah, harusnya saya yang kehilangan ayah saya karena ulah anakmu. Tetapi itu tidak saya lakukan. Ini adalah urusan saya. Itu adalah anak saya. Cukup, Paman. Sadar, dia adalah anakmu. Biarkan Paman. Mendekatlah. Semua ini saya lakukan untukmu, Romo. Agar kau menjadi raja, Romo. Saya tidak menginginkan itu. Kenapa, Romo? Sesuai dengan wasiat dari ayah saya. Ayah Dewi Lancarsari. Bahwasanya jika Dewi Lancarsari selamat dari kutukan itu, dan siapapun yang menikahinya ataupun menyelamatkannya, dia berhak untuk memimpin kerajaan itu. Tapi masih ada hak untukmu, Romo. Ya, memang saya memiliki hak yang sangat besar di situ, karena saya adalah keturunan laki-laki satu-satunya. Asal kau tahu, Cukup, Paman. saya tidak akan melukainya. Cukup, Paman. Cukup. Biarkan Damar. Di kerajaan kita. Kemarilah. ada hukum. Saya tahu, saya akan memberi pelajaran terlebih dahulu. Ini kau Damar. Kemarilah. Saya akan bertanggung jawab atas semua yang saya lakukan. Asal kau ketahui, dengan kehilangannya ada dari Lancarsari, Rambatsari, Dewi Rambatsari mati, dan ayah begitu kehilangan atas kepergian ini. Ayah menangis. Ayah tidak bisa memikirkan ataupun tidur, tidak henti-hentinya memikirkan mereka. Ditambah lagi, Lancarsari harus dikutuk dalam misinya, yang di situ bertemu dengan Raka Sota. Begitu terpukulnya ayah, begitu terpukulnya ibu, kakekmu, nenekmu, dan saya ini, saya merelakan semua itu demi membahagiakan kedua orang tua saya. Kenapa kau malah memiliki pemikiran yang picik seperti itu? Karena saya ingin Romo menjadi raja. Kenapa kau serakah seperti itu? Dan saya ingin menjadi raja, Romo. Saya ingin mewarisi tata itu dari Romo. Jika kau ingin menjadi raja, tunjukkanlah sifat rajamu, bukan seperti ini. Sudah cukup, Paman. Di keluarga kita, di kerajaan kita, memiliki aturan. Paman tidak bisa memainkan hakim sendiri. Apalagi ini adalah anak Paman. Setiap perbuatan itu memiliki resiko. Setiap apa yang dilakukan sebagai laki-laki itu harus bertanggung jawab. Walaupun itu adalah anak sendiri. Jika memang dia melakukan pelanggaran ataupun kesalahan yang harus dihukum, saya sendiri yang akan menghukum. Tidak, Paman. Jangan seperti itu. Kalau Paman melakukan ini semua dan memain hakim sendiri apalagi kepada putra Paman, sama saja Paman melanggar peraturan di kerajaan. Biarkan dia mempertanggungan apa yang dia perbuat di hadapan pengadil nanti. Bagaimanapun juga, dia adalah darah dagingmu, Paman. Sadarlah. Saya tahu.
Dia itu adalah anak darah daging saya, putra sematawayang saya. Tapi saya tidak pernah mendidiknya seperti ini. Kenapa? Kenapa kau melakukan itu? Balik kau. Saya yakin. Beri satu alasan. Yang di situ kau tidak menginginkan kerajaan. Kenapa? Karena saya satu tujuan dengan sahabat. Ceritakan kejadiannya. Dan apa rencananya? Memang bukan saya yang meracuni Raka Sota. Yang meracuni dia adalah sahabatmu. Tidaklah kau bertemu dengannya. Bukankah kau dekat dengannya? Selama tidak berjumpa. Apakah dia sehat? Masih sama seperti Semoga Gusti Allah selalu menjaganya. Panjang umur, murah rezeki, dan cepat mendapatkan hidayah. Lalu kenapa? Apa kau yang melakukan itu? Apakah Atmo bagian dari rencanamu? Balik kau. Atmo yang membesarkan semua ini permasalahan. benar. Berarti di sini kau membawa Atmo ke dalam kerajaan. Itu adalah rencana pembunuhan dari Raka Sota. Benar sekali. Dia yang menggoreng permasalahan ini sampai besar. Ya, saya yang membunuhnya, Paman.